Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifia Zulkarnain dengan NIM 211042237. Saya berasal dari kelompok 2 kelas KBI jurusan Biologi FMIP Universitas Andalas angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem organ pada Pisces berdasarkan hewan yang akan saya bedah nantinya. Pada video kali ini, saya menggunakan oral chromisnoticus atau yang biasa kita sebut dengan ikan nila. So, check it out. Yang pertama adalah sistem integumen. Sistem integumen pada ikan adalah sisik. Sisik ini berfungsi untuk membantu ikan bergerak halus karena sisiknya dilapisi dengan lendir. Lendir ini juga berfungsi untuk mencegah menempelnya parasit pada tubuh ikan. Yang kedua adalah sistem gerak. Sistem gerak pada ikan meliputi sirip dan ekor. Fungsi dari sirip ikan adalah untuk membantu agar ikan dapat bergerak maju dan juga mempercepat gerakan ikan di dalam air, sedangkan ekor pada ikan berfungsi untuk mendorong tubuh ikan dan juga mengangkat tubuh ikan agar dapat timbul ke atas. Selanjutnya, kita akan mulai membedah ikan, mulai dari anus, lalu menuju arah dorsal, lalu menuju arah anterior. Paniklah masa enggak. Ini adalah penampakan ikan yang sudah dibedah, dan di sini saya akan mencoba untuk mengeluarkan organnya agar lebih mudah diamati. Yang ketiga adalah sistem pencernaan. Pada dua gambar di atas, kita dapat melihat adanya sistem pencernaan pada ikan nila. Yang pertama, makanan akan masuk ke dalam rongga mulut, lalu kemudian akan ditampung di dalam lambung. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus untuk dicerna, lalu sisanya akan dibuang melewati anus. Kemudian, ikan juga memiliki kelenjar pencernaan seperti hati, pankreas, dan empedu. Yang keempat adalah sistem pernapasan. Dari hasil pengamatan saya terhadap ikan yang saya bedah, ikan nila ini memiliki 2 pasang insang, dengan satu pasang insang memiliki 4 tulang, dan satu tulang memiliki 2 lembar insang. Insang ini letaknya ada di bawah operkulum. Bagaimanakah cara ikan bernafas? Pada saat ikan membuka mulutnya, maka air akan masuk dan menyentuh lembaran insang yang mengandung pembuluh darah. Oksigen yang terlarut akan mengalir di dalam pembuluh darah tipis dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk pembakaran zat makanan. Pada saat mulut ikan tertutup, maka insang akan terbuka sehingga air keluar melalui insang dan pembuluh darah akan mengeluarkan sisa pembakaran CO2 dan uap air. Yang kelima adalah sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada ikan bersifat tunggal, artinya hanya ada satu jalur sirkulasi peredaran darah. Darah berawal dari jantung, lalu mengalir menuju insang untuk melakukan pertukaran gas. Selanjutnya, darah dialirkan ke dorsal aorta dan terbagi ke segenap organ-organ tubuh melalui saluran-saluran kecil. Selain itu, sebagian darah dari insang terkadang langsung kembali menuju jantung. Yang keenam adalah sistem saraf. Bagian depan dari otak ikan adalah telencephalon. Otak ini berfungsi sebagai pusat hal-hal yang berhubungan dengan pembauan. Yang kedua ada diencephalon. Diencephalon ini terdiri atas 3 bagian, yaitu epithalamus, thalamus, dan hipotalamus. Yang ketiga ada mesencephalon. Mesencephalon ini terdiri atas bulbus opticus yang merupakan pusat dari indera penglihatan. Yang keempat ada metencephalon atau cerebellum. Metencephalon terdiri dari 2 bagian, yaitu korteks dan medula. Korteks terbagi menjadi 3 lapisan, yaitu lapisan molekuler, lapisan sel Purkinje, dan lapisan sel granular. Dan yang kelima adalah
menentukan, mesencephalon tersusun dari medula oblongata. Dinding ventral dari medula didapati berlapisan tebal, sedangkan dinding dorsal medula terdiri dari pembuluh darah koroid, trigeminal, abdusen, dan lainnya. Yang ketujuh ada sistem skeletal. Berikut adalah gambar dari sistem rangka pada ikan. Yang pertama ada tengkorak, yang kedua ada rongga insang, yang ketiga ada rongga mata, yang keempat ada tulang belakang, yang kelima ada sirip dada, yang keenam ada tulang rusuk, yang ketujuh ada sirip perut, yang kedelapan ada sirip belakang, yang kesembilan ada sirip punggung, dan yang kesepuluh ada sirip ekor. Dan yang kedelapan ada sistem muskular. Pada irisan melintang ikan, bagian atas disebut sebagai muskular epaksial dan bagian bawah disebut sebagai muskular hepaksial. Gambar ini merupakan gambar dari otot bergaris atau biasa juga disebut sebagai otot rangka karena melekat pada rangka atau kulit. Selain dari otot rangka, ada juga otot jantung dan juga otot halus. Sekian dari saya, terima kasih.